Kemarin pas eh, pasang yang kemarin lah 5 hari yang lalu kan ini juga kerendam nggak kelihatan. Nah, Tapi ya, ini yang di sini nih apa ini kolam-kolam ini Pak itu? tapi pas kemarin itu pas pasang besar 3 hari itu kan saya di kebun terus tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini seperti biasa masih di seputaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Dan pada saat ini saya berada di salah satu pertanian warga transmigrasi Sepungur. Pada saat ini beliau mengembangkan daun bawang ya. Yang dulunya di sini lahan tidak bisa ditanami apa-apa ya, selain ini kelapa aja nggak begitu subur. Tapi pada saat ini sudah diolah menjadi tempat pertanian yang bagus. Pada contohnya dulu di sini ini gulutan ini hanya bisa ditumbuhi rumput ini ya. Ini rumput pakcong untuk pakan ternak. Itu pun nggak maksimal tumbuhnya, hanya seperti ini, nggak begitu subur. Gulutan di sini banyak sekali gulutan yang tempat pertaniannya, seperti gulut-gulutan itu banyak sekali. Tapi waktu itu di sini tidak bisa ditanami sayur-sayuran. Sebenarnya bisa, cuman dikarenakan masih terendam air. Tapi alhamdulillah sekali berkat bantuan dari Cici yang ada di Singapura, sehingga Pak Ngirvani ini bisa leluasa di sini untuk bertani ya, karena sudah ada tanggul ini ya, tanggul bukan tanggul blok ya, ini tanggul apa ya namanya, tanggul perorangan lah istilahnya, 1 hektar keliling ditanggul semua ya. Jadi sekarang Pak Ngirvani sudah leluasa untuk bertani di sini, bisa menanam daun bawang, bisa menanam terong seperti ini ya. Ini tanaman terong baru dan juga yang lainnya. Tapi pada saat ini Pak Ngirvani masih fokus untuk menanam daun bawang. Daun bawang. Nah, ini tanaman terong juga di sini sangat bagus sekali ya. Tapi hanya beberapa aja ya yang buat contoh aja ya, di sini sudah terlihat bagus dan berbuah di situ ya. Ini contohnya di sini sudah mulai ditanam lagi terong juga, ada 3 baris di sini. Dan di sini sudah ditanami daun bawang juga. Padahal dulu di sini hanya ditumbuhi rumput dan rumput pakcong ya untuk pakan ternak. Tapi untuk saat ini alhamdulillah sekali Pak Ngirvani bisa leluasa untuk bertani, menanam daun bawang dan lain-lainnya. Alhamdulillah sekali ya. Karena itu harapan petani di sini semua bisa seperti ini dikarenakan tujuan awal dari transmigrasi adalah di sini ingin bertani. Seperti itu, untuk merubah kehidupan yang ada di Jawa dan juga di sini seperti itu. Dan Mak Irfani ini sudah mengembangkan sangat luas ya, sangat luas sekali. Ini kalau diperkirakan saya itu sekitar 50 meter ke sana ya, karena batas 50 itu tadi sana ya, batas 50 ke sini ini 50, jadi ke belakang itu masih 100. Tapi kalau diukur dari sini ke sana itu 50 lebih, karena di belakang itu tinggal sedikit. 50 kali 10 meter. Ini sudah tanaman daun bawang semua ya. Yang ini yang baru ini yang tidak terlihat ada daun bawangnya karena habis dicabut, dipindahkan ke situ di belakang tadi ya. Terus juga dijual. Dijual itu karena yang jelas yang butuh juga untuk yang di rumah, butuh juga untuk yang ditanam. Dan juga saya lihat di sini perkembangan daun bawang juga terlihat bagus ya. Sudah mulai hijau-hijau dan juga itu ya,
Ini berkat perawatan keseriusan Pak Nirvani untuk mengolah lahan. Ini ada bibit daun bayam ya. Bayam ini bayam rojo. Tanaman daun bawang juga jauh sekali. Nah, Pak Nirvani kebetulan di sana beliau lagi mencabut bibit ya untuk ditanam di sebelahnya lagi, untuk dikembangkan lagi. Jadi sekarang Pak Nirvani sudah aktif sekali di lahan ya. Sebenarnya dari dulu tuh aktif. Cuman kondisi yang tidak mendorong tidak aktif. Dari dulu sudah aktif Pak Nirvani itu di lahan. Contohnya di sana ya. Kalau tidak aktif yang jelas di sini jadi hutan muda. Tapi seperti contohnya di sebelah. Tapi karena Pak Nirvani ada kemauan untuk bertani, akhirnya biarpun biarpun belum bisa ditanami, tapi sudah ada pembuktian di sini banyak sekali gulutan seperti itu. Apa kabarnya Pak Nirvani? Sehat? Alhamdulillah. Amit Pak Niki. Dengan Pak Nirvani ini kelihatannya lagi nyabut daun bawang ya Pak. Iya, ini Itu baru. dijadikan bibit atau gimana ini? Ini insya Allah besok ditanam ini. Oh, di sampingnya sini. Ya, sampingnya ini kan udah hampir 2 minggu kan dibiarkan. Ya, Kemarin udah tangguh-tangguh kayak gini. Besok bisa ditanam lagi kan gitu. Sebenarnya begitu ya. Habis dicabut itu didiamkan ya, nggak harus langsung ditanam ya Pak Nirvani ya. Iya, baiknya agak didiamkan dulu biar kena sinar, juga misalnya ada penyakit kan kena sinar matahari, ini kan udah hilang kan gitu. Betul. Untuk menghindari hal itu. Nah, ya, sebenarnya sih kalau misalnya langsung ditanam juga nggak apa-apa, bisa saja. Tapi itu kan makanya setiap petani itu kan beda ya, cara, punya prinsip dan cara sendiri-sendiri. Nah, ini kan juga ini contoh bibit. Nah, seperti ini ya, ini contoh bibit. Jadi apa ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, ini sedang kalau menurut saya. Iya, untuk bibit memang sengaja untuk bibit, jadi agak lama waktunya. Kalau dikonsumsi ini sudah kekecilan ya, kekecilan ini karena udah 2 bulan lebih kan. Ya, kalau untuk konsumsi itu maksimal 2 bulan harus sudah dicabut kan gitu Pak. Hingga kan untuk ininya kan bisa besar-besar. Betul Pak Nirvani. Pohonnya itu. Nah, ini seperti ini banyak sekali loh. Iya. Ya alhamdulillah lumayan ya, ini. Yang penting kan kita itu ada niat, ada usaha, ya dikerjakan, itu insya Allah juga ada hasilnya kan gitu. Betul Pak Nirvani. Ini sebenarnya di sela-selanya juga ada tanaman lombok Pak Nirvani ya. Sebetulnya kemarin tuh banyak karena ya gara-gara kerendam itu banyak yang mati. Berarti kalau dipikir ini kalau dibandingkan tahanan ini ya, daun bawang daun bawangnya daripada lomboknya. Kalau lombok itu yang jelas kalau udah kerendam semua, itu biarpun cuma 2 atau 3 jam banyak yang mati. Banyak yang mati. Tapi kalau daun bawang teri kayak gini, walaupun semua kerendam nggak kelihatan, kalau cuma waktu 3 sampai 4 jam, insya Allah masih bisa bertahan ya. Soalnya ada buktinya ini. Ya, kayak kemarin kan sudah 2 kali kerendam kan. Kemarin pas pasang yang kemarin 5 hari yang lalu kan ini juga kerendam nggak kelihatan. Tapi ya alhamdulillah sekarang kelihatan hijau-hijau. Ya, betul. Dan ini contoh-contohnya kemarin yang bekas ini ya. Lomboknya sebenarnya ya harusnya seperti ini ya. Iya, udah kayak gitu harusnya. Cuman karena rendam, jadi untuk lombok itu nggak begitu tahan. Iya, banyak yang mati. Kalau daun bawang sebenarnya itu biarpun kena air segini, tiap hari segini, itu insya Allah aman. Iya. Tiap hari segini itu insya Allah aman. Aman. Yang penting nggak kerendam terus. Jangan terendam terus. Iya, intinya nggak kerendam terus. Nah, ini kan lomboknya kan udah mulai buah ini. Ini apa lombok apa cakra Pak? Ini yang bibit dari Vietnam itu loh. Oh ini. Iya.
Sebetulnya kan kemarin udah ya lumayan banyak ya, cuman ya itu tadi karena pasangan Alam ya? iya Karena alam. alam yang ini, jadi kita kan nggak bisa memprediksi kan itu. Betul sekali. Tapi ya nggak apa-apalah, itulah namanya juga istilahnya apa ya, Tahu ya. kita nggak tahu kan, Nggak tahu namanya. kita namanya alam yang berbicara Ya, istilahnya ini kan kemarin kan memang bukan apa ya, kebetulan apa namanya, pasangnya itu tuh apa iya. tinggi. Kalau orang ini kan double kan, 36 double jadinya lebih besar ya. Lebih besar, dan tanggul ini ada sebagian yang rendah, jadi air masuk. Sebenarnya kalau tanggul yang baru tuh nggak ada yang rendah Pak, cuma yang tanggul lama itu yang lewat tanggul lama sana ya? Ya sebelah sana itu ya, karena juga parit langsung dari sungai sana, sehingga kita kalau yang sini kan udah jauh sungainya kan gitu, kan juga masih banyak hamparan, tapi kalau yang itu kan langsung dari sungai kan gitu. Iya, sehingga kan debit air pun lebih besar dan lebih banyak lagi kan itu. Betul. Tapi ya nggak apa-apalah, ini yang penting kan bisa, insya Allah masih selamat ini tanaman-tanaman ini. Untuk daun bawangnya selamat ya. Iya. Selamat dan bisa dipanen, bisa dikembangkan lagi. Iya. Berarti ini kan aman. Nah, ini yang di sini nih apa ini, kolam-kolam ini Pak? Ini rencana ini Pak Darin ya, ini rencana. Ya, itu punya perencanaan. Ya betul harus ada rencana Pak. Ya, punya perencanaan. Ini enggak cuma rencana tapi sudah saya kerjakan. Ya, sudah saya kerjakan. Ini ada apa ya, kotoran kambing sama ada itu yang putih-putih itu udang yang enggak itu kan, saya masukin di situ, saya fermentasi kan. Nanti kalau mungkin 1 minggu atau berapa kan sudah jadi. Nanti di sini mau saya pasang kayak gini lagi, terpal lagi kayak sini. Nah ini sudah saya kasih lubang kayak gini kan, tinggal masang ininya. Insya Allah besok siang itu nanti kalau sudah jadi saya masuk sini, harus diambil buat ngocor, buat nyemprot, gitu. Sehingga kita nanti nggak banyak beli pupuk. Ini tuh. Jadi pupuknya mau pakai pupuk organik. Iya. Pupuk organik dan kita bikin sendiri kan gitu. Pantesan saya tadi masuk ke sini kok di sana ada berapa karung di sana. Iya. Oh, itu dari kotoran kambing. Iya, dari kotoran kambing tuh. Makanya kan biar kedepannya kita tuh nggak beli pupuk saja kan, kita harus ini bikin sendiri pupuk itu. Lagian kalau pupuk ini apa namanya, pupuk organik ya. Itu nggak merusak tanah, intinya nggak merusak tanah. Kata beliau Pak Chandra kalau nggak salah itu katanya kalau kebanyakan pupuk pabrikan atau kimia, intinya kimia. Karena sebenarnya kandungan pupuk itu masih ada di dalam katanya. Iya. Cuman tidak bisa terurai, tidak bisa terurai. Tanah yang terkandung pupuk tersebut, karena tanahnya akan menjadi beku. Seperti ini katanya beliau Pak Chandra yang mengirimkan pupuk air itu ya. Iya, pupuk cair itu. Jadi bagus sekali menggunakan pupuk-pupuk yang organik. Untuk penggemburan tanah, juga tanaman juga subur. Tanah nggak rusak kan gitu. Dan kebetulan beliau juga mengirimkan pupuk cair sampai sekarang pun masih ada ya. Iya, masih ada di tempat Pak RT itu. Siapa yang butuh, insya Allah bisa dipersilakan untuk mengambil di tempat Pak RT kan. Tempat Pak RT sana. Tempat Pak Marioto juga ada. Ini memang daun bawang ini kalau buat ini ya banyak loh ini. Iya, lumayan, udah banyak ini. Kalau memang rencana Pak Irfani untuk bibit. Iya, untuk bibit. Intinya yang jelas untuk saat ini saya masih perlu pembibitan kan itu. Saya mau mengembangkan itu. Sana ya. Ya. Cuman yang di sebelah sana kemarin sudah saya tanam itu timun. Cuman nanti kan yang sebelahnya itu kan masih ada yang kosong sedikit itu. Insya Allah nanti habis ini besok bikinan itu satu lagi, sama pagi kan nanam ini dulu. Nah siang baru bikin itu lagi.
Nanti habis itu rencana saya baru nyangkul lagi sebelahnya sana. Oh gitu. Tanggul. Jadi sebelum kering pun Pak Irfani di sini Saya udah aktif sebetulnya, aktif di sini. lahan ya. Iya, aktif di lahan. Entah apa yang bisa saya tanam di sini saya tanam gitu. Cuman waktu itu tanah belum. Ya, intinya belum maksimal untuk dikerjakan. Betul. Tapi tetap saya aktif di kebun ya. Seandainya Pak Irfani nggak aktif di sini, nggak mungkin waktu awal bertani di sini sangat sengsara sekali ya. Tuh enggak. Iya. Dulu kayak gitu juga. Tapi buktinya Pak Irfani di sini ketika mulai menanam daun bawang ini sebenarnya sudah hamparan seperti ini, seperti contohnya di samping. Ya, samping itu kan. Tidak, maksudnya enggak semak ya. Enggak terlalu, iya, enggak semak. Itu karena ditanami belum bisa. Ya, cuman ya intinya kita manfaatkan dulu, kita rawat biar enggak terlalu semak. Hingga ketika kita mengerjakan udah ringan gitu. Nah, ini. Nanti biar nanti masih nambah lagi tuh. Masih nambah lagi. Kita kembali lagi ke sini karena Pak Irfani mau menunjukkan lokasi yang mau di ini lagi. Ini bisa di sini. Nah ini contohnya di sini dulu itu sudah gulutan semua ini. Biarpun tanaman apa nih Pak? Pakcong nih. Udah gulutan semua sebetulnya. Sama sini sampai sana itu udah gulutan semua sebetulnya. Cuman ya itu tadi karena kalau tanaman yang apa ya modelnya, tapi kalau ini alhamdulillah ini udah mulai buah ini. Ya alhamdulillah kan udah mulai buah. Nah itu kemarin saya udah nanam terong tuh gitu. Nah itu nanti rencana 2 gulutan ini saya penuhin terong. Dan untuk ini insya Allah besok saya penuhin dulu itu bawang peri dulu sambil nunggu bibit apa lomboknya kan udah nyamai juga, cuman kan belum waktunya ya, belum waktunya dipindahkan itu. Nah untuk yang ini insya Allah ini udah saya tanam timun kemarin, itu udah sampai di sana itu, tinggal nanti nunggu pertumbuhannya baru nanti dikasih ini apa ya, kalau orang Jawa bilang lanjaran ya, dikasih lanjaran. Sebetulnya udah saya carikan, cuman belum saya bawa pulang karena waktunya juga belum ini juga. Kalau di sini tanahnya menurut jenengan itu ini tanah semi atau tanah sebenarnya? Kalau ini banyak tanahnya, banyak tanahnya ya, semi ya, masih semi gambut, tapi masih lebih banyak tanahnya. Makanya biar dicangkul nggak mudah ini juga, nggak kayak yang di 17 sana. Nah, kalau 17 itu kan memang banyak kan di sana. Iya, kalau sana kan kalau dicangkul langsung pure gitu, tapi kalau sini kan masih bungkah-bungkahan gini kan, karena ya namanya juga tanah kan ini. Ya ini perlu proses juga, kemarin bunga-bunga besar-besaran saya kecil-kecilin dulu baru ditanam kan itu. Iya, alhamdulillah ya sekarang sudah. Ya alhamdulillah dah. Dulu memang Pak Irfani itu sudah semangat bertani, namun apa daya ya. Iya. Alam yang berkehendak. Iya. Alam yang berkehendak juga. Akhirnya Pak Irfani biarpun rajin di sini bikin gulutan, tapi nah ini kan bekas gulutan semua. Nah, ini bekas gulutan semua itu. Ya, bekas gulutan semua. Ditanami tidak jadi karena faktor alam. Airnya yang masih terlalu banyak, sehingga tanaman-tanaman yang lain masih ini, kecuali tanaman padi. Kalau tanaman padi ya karena tanaman padi dia lebih kuat, lebih tahan terhadap air yang itu. Itu pun kalau pas tanaman padi itu pun kalau enggak, iya, kalau biarpun kerendam biar misalnya enggak masalah kalau padi. Cuman kalau nanam padi di sini enggak kayak di Jawa. Iya. Sini iya, waktunya itu kita benar-benar harus pas. Kalau di Jawa sewaktu itu kita babat langsung tanam lagi nggak masalah. Kalau sini kita harus lihat ini situasi dan kondisi, karena waktu, kondisi dan apa ya, tanggal. Iya. Tanggal bulan itu kita harus benar-benar ini. Kalau di Jawa lain lagi. Ada tanggalnya, musim ya. Burung. Ada musim burung, musim belalang, iya, hama-hama yang lain itu. Tikus pun kalau ketika nyerang, ngeri loh. Iya.
Ya ini juga udah mulai yang menghijau ini. Kemarin sampai saya ini sudah mulai kelihatan apa ya, lilir. Iya, udah kelihatan tumbuh ini. Tumbuh itu. Tapi pas kemarin itu pas pasang besar 3 hari itu kan, saya di kebun terus tuh. Saya liatin kan kemarin tuh kayaknya masih banyak ulatnya tuh kan. Pas pasang besar itu ternyata ulatnya keluar semua. Ya itu, saya jadi bukannya di rumah santai-santai enggak. Justru saya nungguin itu. Daun bawang. Iya, daun bawang itu saya ini yang ada ulatnya langsung saya bunuh. Iya, karena pas panas ulat itu masuk ke tanah. Dalam tanah ya. Berarti nyerangnya itu ketika malam ya. Hari nyerang tanaman, dan nyerangnya ada yang langsung makan, ada yang juga ninggalin telur. Telurnya di dalam, nah itu putih langsung udah jadi anak. Jadi anak, jadinya daunnya putih. Nah, ini kan nyerangnya di daun. Udah kelihatan ini ya. Lurus-lurus. Nah, bentuk sebagai apa ya, bagus mungkin sama Bang Irfan. Ya, alhamdulillah sekali ya Bang Irfan. Ya alhamdulillah. Leluasa untuk menanam di sini. Menanam. Walaupun sedikit demi sedikit akhirnya ya lama-lama juga lama-lama juga bisa berkembang kan. Memang kita harus mulai dari sedikit. Kalau kita langsung banyak juga nggak bisa juga. Ini tadi saya ketemu Pak Tasrun. Iya. HP ini jenengan sudah jadi. Oh, anunya kipetnya sudah jadi. Tapi kalau mau diambil nunggu mau diambil nggak apa-apa. Katanya ada yang di online apa LCD? LCD apa ya di online kan? Kalau pipetnya itu sudah jadi katanya. Berarti sudah bisa buat ini lagi. Sudah bisa. Pak Tasrun ngomong begitu sama saya. Iya. Oke lah. Kalau mau nunggu apanya katanya masih di online kan ya, nanti nggak apa-apa gitu. Kalau sementara diambil dulu mungkin nggak bisa. Ya nanti diambil dulu karena selama ini nggak punya HP kan, jadi nggak bisa hubungan sama siapa-siapa gitu. Ada kabar apa-apa nggak tahu gitu. Betul. Apalagi kayak saya itu kan namanya juga apa ya, anak jauh-jauh gitu. Kadang-kadang kemarin sempat anaknya itu akhirnya dijemput sama Pak Muji. Dijemput karena sebetulnya kan waktu itu saya mau ke tempat Pak Muji, cuman sama hampir tempatnya Marcel. Minta nomornya si Laila kan itu. Tak suruh telepon Kang Muji. Rencana seperti itu. Begitu nyampe di depannya Marcel, mati lampu. Saya kepatrol di situ kan. Begitu Pak Muji lewat, nggak tahu kalau Pak Muji itu nyari saya. Nah, akhirnya udah bapaknya nggak ketemu, nggak ada, udah ke rumah, udah tak jemput aja lah ya. Alhamdulillah udah dijemput sama Pak Muji kan. Berarti karena libur ya? Kan udah lulus. Oh, udah lulus. Udah lulus, alhamdulillah ini udah lulus SMA. Ini rencana mau kuliah. Kemarin mintanya di Semarang, cuman saya nggak boleh. Terlalu jauh, masalahnya nanti gimana? Bapaknya sendirian terus tiap hari di kebun. Masih ngurus mamanya, ngurus ini dan itu. Kalau semua jauh kan yang dua udah di Jawa. Nanti kalau ini lagi ke Jawa lagi kan nggak ada yang bantu gitu loh. Maksud saya biar deket aja sini. Ya nanti sambil kerja apalah maksud saya kan gitu. Karena kondisi ibunya kurang. Iya, itulah. Hingga kan perlu apa ya, istilahnya juga perlu penyemangat juga. Karena saya sendiri juga bukannya saya nggak perhatian enggak, tapi kan juga kesibukan di lahan juga, sehingga kan harus ini apa-apa sendiri kan gitu. Tapi kalau misalnya ada anak kan ada yang bantu, mungkin bantu nyuci lah, mungkin bantu masak dan segala macamnya kan. Jadi kan namanya kan berkurang ini juga, termasuk bapaknya pun juga berkurang pekerjaannya kan gitu. Maksud saya seperti itu. Yang penting intinya kalau emang pengen kuliah aja nggak masalah. Tapi di sini aja, nggak usah ke Jawa saya bilang. Sama mamanya kan. Nah ini kebetulan udah tak tanam nih. Kates tuh udah. Karena juga udah itu sudah banyak lagi, saya nyemai lagi. Bentar lagi waktunya pindah juga tuh. Ini apa ya, sekarang sudah banyak tanaman apa ya yang aktif di sini ya? Ya alhamdulillah udah banyak yang aktif. Itu sebentar lagi juga Taman Lombok juga mungkin bisa
ditanam lagi. Betul. Nah itu rencana saya kan memang ya namanya juga kita kan nggak tahu Pak Darin ya, makanya perlu saya persiapkan dulu. Nanti ketika nanti anak itu sudah kuliah, namanya kuliah kan nggak sedikit biayanya kan gitu. Betul. Jadi saya harus persiapan banyak-banyak nandur itu dulu, nanam itu dulu kan itu. Jadi samping untuk kebutuhan sehari-hari juga persiapan anak-anak yang masih sekolah kan gitu. Itu tujuan saya seperti itu. Ya biarpun ibaratnya yo nak wong Jawa ngarane senajan bapak ngasih ireng tungteng nggak masalah, yang penting sehat kan itu. Nggak masalah, yang penting sehat, anak-anak bisa sekolah, intinya seperti itu. Kalau masalah yang lain kita nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting kita yakin, yang penting yakin dan berusaha. Intinya itu saja. Kalau masalah nanti yang menentukan yang cat Lombok monggo terserah. Iya. Ini Pak Mirvani. Ini satu contoh juga Lombok di sini juga bisa subur, ini juga berbuah ya. Ya ini hampir tiap hari diambilin. hampir tiap hari diambilin. Bisa berbuah dengan bagus di sini. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Darin. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa cita-cita panjenengan di sini untuk bertani bisa lancar dan bertumbuh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.